Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Komaria dengan NIM 28924500044 dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah Manajemen Logistik, dosen pengampu Ibu Lina, Tarik Kusumaning Tias, SIP SEMM. Izinkan saya memaparkan beberapa materi tentang perilaku organisasi dalam logistik. Desain organisasi adalah suatu keputusan yang diambil oleh manajer atau pengelola organisasi untuk membuat satu pola struktur organisasinya yang spesifik atau khas. Ada 4 unsur yang terkandung dalam keputusan desain tersebut, yaitu pembagian kerja, pendelegasian wewenang, departementasi dengan rentang kendali. Yang pertama ada desain organisasi. Ada 2 model penerapan logistik dalam suatu perusahaan, yaitu penerapan manajemen logistik sentralisasi dan penerapan manajemen logistik desentralisasi. Desain organisasi ada 2 model penerapan manajemen logistik dalam suatu perusahaan, yaitu penerapan manajemen logistik sentralisasi dan penerapan manajemen logistik desentralisasi. Penerapan manajemen logistik untuk desentralisasi maupun desentralisasi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti strategi perusahaan, jangkauan pasar, kemampuan manajemen, dan sumber daya lainnya, manusia, alam, dan model. A. Manajemen logistik bersifat sentralisasi. Sentralisasi dalam struktur organisasi menggambarkan apakah seorang pimpinan akan memberikan wewenangnya atau tidak. Para praktisi dan peneliti memandang bahwa sentralisasi merupakan kegiatan pengambilan keputusan dan kegiatan pengendalian. Penerapan dalam suatu organisasi akan menjadi rumit karena, yang pertama, karyawan pada tingkat struktur organisasi yang sama sering mempunyai kewenangan mengambil keputusan yang berbeda. Yang kedua, sering terjadi pengambilan keputusan yang cukup bagus di suatu bagian organisasi. Akan tetapi, untuk bagian yang lain tidak dianggap bagus dan justru dianggap tidak baik. Yang ketiga, karyawan secara formal memiliki wewenang untuk mengambil keputusan, akan tetapi wewenang yang diberikan adalah wewenang yang semu. Hubungan antara sentralisasi dengan desain organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, semakin tinggi spesialisasi kerja, maka akan semakin besar sentralisasinya. Hubungan ini timbul karena semakin tinggi atau semakin terspesialisasi suatu pekerjaan, maka tidak akan memungkinkan adanya wewenang untuk bertindak secara leluasa. Yang kedua, semakin sedikit pendelegasiannya wewenang, maka akan semakin besar sentralisasinya, karena sentralisasi bersifat mempertahankan kekuasaan. Ketiga, semakin besar penerapan departemen fungsional, maka akan semakin besar sentralisasinya. Hubungan ini timbul karena departementalisasi fungsional mensyaratkan pengkoordinasian kegiatan lain. Yang keempat, semakin luas rentang kendali, semakin besar sentralisasinya. B. Manajemen logistik desentralisasi dapat dilakukan apabila suatu organisasi mempunyai beberapa bagian organisasi yang lebih kecil, seperti suatu organisasi yang mempunyai beberapa pabrik, perguruan tinggi yang mempunyai beberapa fakultas. Setiap manajer harus bertanggung jawab atas seluruh kegiatan termasuk kegiatan logistik di dalamnya. Sistem desentralisasi mempunyai 4 macam konsekuensi di dalam pelaksanaan organisasinya. Yang pertama, jika suatu pekerjaan mempunyai spesialisasi tinggi, maka sedikit sekali kebebasan untuk bertindak yang dimiliki pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, pendelegasian wewenang yang besar akan mengharuskan adanya pengendalian yang sangat mirip dengan. Yang ketiga, sering terjadinya adanya departemen fungsional yang terjadi dari beberapa pekerjaan yang sangat mirip satu dengan yang lainnya. Yang keempat, pengendalian yang luas tidak memungkinkan tersedianya supervisi untuk masing-masing pekerjaan. Di sini ada strukturnya. Pimpinan, keuangan terdiri pimpinan pabrik A, produksi, penanganan material. Pimpinan pabrik B, logistik, pergudangan. Rumah tangga perusahaan, pimpinan pabrik C, pemasaran, pengawasan material. Dalam sistem desentralisasi, apabila ditinjau dari saluran wewenang, maka akan terdapat beberapa bentuk organisasi, yaitu A. Bentuk organisasi jalur atau garis merupakan organisasi yang wewenang berasal dari pucuk pimpinan yang dilimpahkan kepada satuan organisasi di bawahnya dalam semua bidang pekerjaan.
B. Bentuk organisasi fungsional. Organisasi yang wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan organisasi di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu atau sesuai dengan fungsinya. C. Bentuk organisasi garis atau staf merupakan organisasi yang wewenang berasal dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan organisasi di bawahnya, dan di bawah pucuk pimpinan diangkat seorang pejabat staf ahli untuk membantu pimpinan. D. Bentuk organisasi fungsional dan garis merupakan organisasi yang wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu. E. Bentuk organisasi garis fungsional dan staf merupakan organisasi yang wewenang berasal dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan organisasi di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu. Pimpinan tiap bidang berhak memerintahkan kepada semua pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang kerjanya, dan di bawah pucuk pimpinan diangkat seorang staf ahli. Manajemen logistik gabungan. Gabungan sistem ini mengkombinasikan antara penerapan manajemen logistik sistem desentralisasi. Desentralisasi penerapan ini membagi beberapa kewenangan dalam pelaksanaan manajemen logistiknya. Sistem sentralisasi diterapkan untuk urusan logistik yang dipandang mengandung resiko tinggi dan harus dikendalikan oleh manajer langsung. Sedangkan sistem desentralisasi digunakan untuk urusan logistik yang dipandang tidak mengandung resiko dan wewenangnya bisa didelegasikan kepada pimpinan unit organisasi yang lebih kecil. Sistem logistik gabungan mempunyai 4 konsekuensi dalam pelaksanaan organisasinya, yaitu yang pertama, jika spesialisasi kerja makin tinggi maka akan semakin besar kompleksitas kerjanya. Yang kedua, semakin besar pendelegasiannya wewenang maka akan semakin besar kompleksitasnya. Yang ketiga, semakin besar pelanggan, jenis produk atau jasa, maka organisasi bersangkutan akan semakin kompleks. Yang keempat, jika rentang kendalinya sempit, maka akan semakin kompleks pelaksanaannya. Dalam sistem gabungan terdapat beberapa bentuk organisasi, yaitu yang pertama, bentuk organisasi garis jalur atau garis. Organisasi yang wewenangnya berasal dari pucuk pimpinan kepada satuan organisasi di bawahnya untuk pekerjaan rutin. Pekerjaan yang tidak rutin diambil oleh alih pimpinan. Yang kedua, bentuk organisasi fungsional. Organisasi wewenang berasal dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan organisasi di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu. Yang ketiga, bentuk organisasi garis atau staf merupakan organisasi wewenang berasal dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan organisasi di bawahnya, dan di bawah pucuk pimpinan diangkat seseorang pejabat ahli guna membantu pimpinan terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tidak rutin. Yang keempat, bentuk organisasi fungsional dan garis merupakan organisasi yang wewenang dari pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu, dan setiap pimpinan bidang pekerjaan dapat memerintahkan kepada semua pekerja yang ada sepanjang menyangkut bidang pekerjanya. Yang kelima, bentuk organisasi garis, fungsional, dan staf. Pucuk pimpinan dilimpahkan kepada satuan organisasi di bawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu. Pimpinan tiap bidang berhak memerintahkan kepada semua pelaksana yang ada menyangkut bidang kerjanya, dan ada staf ahli yang memberi masukan. Yang kedua, penyediaan tenaga ahli dalam logistik. Apabila suatu organisasi mengalami ketidakseimbangan dalam jumlah penyelia atau manajer terhadap jumlah tenaga operasional, akan mengakibatkan lemahnya sistem manajemen dalam pengambilan keputusan. Jumlah manajer yang terlalu sedikit dapat mengakibatkan pengambilan keputusan kurang memperhatikan faktor yang aktual dan relevan. Akan tetapi jumlah manajer yang terlalu banyak juga akan menyebabkan adanya kekaburan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, evolusi organisasi. Evolusi organisasi merupakan perubahan konsep lama ke konsep baru yang mengarah ke terpaduan antara masing-masing kegiatan. Dalam kegiatan logistik, konsep baru muncul seiring dengan berjalannya konsep lama, dan oleh para manajer konsep lama tersebut diperbarui dengan konsep baru. Reorganisasi logistik bersifat evolusi seluruhnya kecuali untuk beberapa situasi yang istimewa, seperti perbandingan dari tipe-tipe organisasi yang ada dalam kaitan kegiatan logistik.
A. Organisasi logistik tipe 1. Dalam tipe ini, sebagian besar perubahan organisasi menyangkut pengelompokan kembali dari fungsi-fungsi dan bidang tradisional pemasaran dan manufaktur. B. Organisasi logistik tipe 2. Dalam tipe 2, bahwa beberapa bagian dari bidang logistik yang sudah dipastikan dan diangkat ke suatu posisi yang lebih tinggi wewenang dan tanggung jawab organisasinya. C. Organisasi logistik tipe 3. Ada 4 aspek yang terlihat dalam organisasi ini. Yang pertama, setiap aspek dari seluruh operasi logistik terstruktur sebagai suatu operasi garis yang berdiri sendiri. Yang kedua, keempat bidang fungsional logistik digambarkan pada level pelayanan penunjangan sistem. Yang ketiga, pada level koordinasi, potensi penuh dari sistem logistik dapat disebarluaskan ke seluruh perencanaan dan operasi garis. Keempat, perencanaan dan pengawasan sistem terdapat pada tingkat tertinggi tipe organisasi ini. Keempat, kebijakan relasi organisasi. Dalam merencanakan kebijakan pemasaran untuk masa yang akan datang, manajer pemasaran perusahaan sering dihadapkan dengan beberapa pertanyaan seperti yang pertama, apakah perusahaan perlu memutuskan perhatiannya pada pangsa pasar tertentu? Yang kedua, apakah yang diinginkan oleh pembeli, konsumen, pelanggan, relasi? Yang ketiga, bagaimana manajemen akan mengkoordinasikan variabel harga, produk, distribusi, dan promosinya? Yang keempat, konsep harga, produk, distribusi, dan promosi yang seperti apa yang terbaik bagi perusahaan? Yang kelima, bagaimana perusahaan dapat menyiasati persaingan perusahaan baik terhadap produk sejenis ataupun pengganti? Yang keenam, dalam keadaan seperti apa penyedia atau pemasok mempengaruhi usaha pemasaran perusahaan? Yang ketujuh, bagaimanakah faktor pendapatan mempengaruhi usaha perusahaan untuk menjual produknya? Kedelapan, bagaimana faktor ketenagakerjaan mempengaruhi usaha perusahaan dalam menjual produknya? Kita bisa mengambil contoh perusahaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Misalkan perusahaan siaran radio sebagai contohnya. Manajer produksi siaran dan manajer pemasaran akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, perusahaan perlu memutuskan perhatian pada pangsa pasar tertentu saja atau sering disebut segmen pendengarnya, misalnya itu remaja sampai orang dewasa, pendidikan, SMU, dan lain-lain. Yang kedua, yang diinginkan oleh pendengar tentunya kualitas saluran yang mencerminkan selera di kelasnya, misalnya musik-musik terbaru dan yang lebih berkelas nasional. Yang ketiga, manajer akan mengkoordinasikan marketing mix sebagai berikut. Harga akan disesuaikan dengan tarif pasar yang berlaku di antara sesama radio. Produk siaran akan disesuaikan dengan segmen pasarnya. Yang keempat, konsep marketing mix yang diinginkan pendengar mengenai harga iklan relatif murah di antara radio pada kelasnya.
Promosi dikemas dalam kualitas iklan yang mencirikan radionya. Yang kelima, kebijakan dalam mensiasati produk sejenis dan pengganti seperti pembuatan format siaran yang berbeda dari stasiun lain yang benar-benar disukai. Keenam, pemasok mempengaruhi usaha pemasaran siaran radio pada keadaan kualitas siaran radio tidak baik sehingga siarannya tidak dapat dinikmati kalangan yang lebih luas. Ketujuh, faktor pendapatan atau dana mempengaruhi usaha penjualan produk siaran karena akan dilihat materi siaran yang didukung dengan perangkat keras dan lunak seperti kualitas pemancar, tape, kaset atau CD, mikrofon, penyiar. Yang kedelapan, faktor ketenaga kerjaan sangat mempengaruhi pada mutu siaran seperti pembawaan, keramahan siaran, materi suara, komunikasi, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.